Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube saya yang akan membahas materi-materi mengenai manajemen inovatif. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Yang pertama itu ada tingkatan kinerja. Bisa kita lihat di sini ada 3 tingkatan. Yang pertama itu kinerja organisasi yang merupakan pencapaian hasil pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkatan organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Tingkatan kedua yaitu kinerja proses. Kinerja pada proses tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan. Ini mempengaruhi tujuan proses, rancangan proses, dan juga manajemen proses. Yang terakhir itu adalah kinerja individu atau pekerja, yaitu pencapaian atau efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Ini dipengaruhi oleh tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu. Ini menurut Rumler dan Bress pada tahun 1995. Selanjutnya itu ada garis besar kategori arti kinerja. Menurut Bernardin pada tahun 2001, kinerja ini merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi atau aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja ini sebagai hasil, bukan karakter dan sifat perilaku. Nah, sedangkan menurut Richard pada tahun 2003 mengartikan kinerja sebagai hasil yang juga terkait dengan produktivitas dan efektivitas. Produktivitas ini merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, dan sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Jadi, kinerja ini merujuk pada pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja ini adalah suatu yang secara aktual orang kerjakan dan dapat diobservasi. Kinerja ini menyangkut tindakan, dan perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi. Dan kinerja ini bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Pendekatan pengukuran kinerja. Ada pendekatan ukuran standar kinerja dalam pengukuran. Itu yang pertama itu pendekatan personality traits, mengukur kepemimpinan, inisiatif, dan juga sikap. Yang kedua ini ada pendekatan perilaku yang mengukur umpan balik, kemampuan presentasi, respon terhadap komplain pelanggan. Dan yang pendekatan terakhir itu pendekatan hasil yang mengukur kemampuan produksi, menyelesaikan produk sesuai dengan jadwal, meningkatkan produk atau penjualan itu sendiri. Lalu ada beberapa aspek pengukuran kinerja. Yang pertama itu ada produktivitas, kualitas, ketepatan waktu, putaran waktu, penggunaan sumber daya, dan juga biaya. Adapun jenis-jenis ukuran kinerja ini ada 4. Yang pertama itu ukuran uang, yang merupakan pendapatan, pengeluaran, pengembalian dana atau modal. Yang kedua ini ada ukuran upaya atau dampak, bisa berupa capaian sasaran, penyelesaian proyek, tingkat pelayanan, kemampuan yang mempengaruhi juga. Itu merupakan dari upaya atau dampak yang dihasilkan dari ukuran kinerja. Yang ketiga itu adalah ukuran reaksi, yang bisa ditandai dengan penilaian kinerja, pelanggan, pemegang pekerjaan, dan lain-lainnya. Yang 4 itu ada ukuran waktu, yang merupakan pelaksanaan kinerja yang dibandingkan jadwal, batas akhir, kecepatan respon, dan jumlah sasaran. Lalu ada juga dimensi dalam ukuran kinerja. Yang pertama itu ada kehandalan dari karyawan itu sendiri. Yang kedua adalah daya tanggap. Yang ketiga kompetensi. Yang keempat akses. Yang kelima kesopanan. Yang keenam komunikasi. Yang ketujuh kejujuran. Yang kedelapan keamanan. Yang kesembilan pengetahuan terhadap pelanggan. Dan yang ke-10 adalah bukti langsung. Itu adalah
10 ukuran kinerja dalam dimensi kualitas. Selanjutnya ini ada perspektif atau aspek balance scorecard dalam mengembangkan pengukuran kinerja. Seperti yang kita tahu, balance scorecard ini merupakan alat pengukuran kinerja yang sering dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, lalu apa saja perspektifnya? Nah, ini ada 4 perspektif. Pertama itu pengukuran kinerja dari aspek keuangan yang bisa mencakup biaya administrasi minimal. Lalu yang kedua itu ada pengukuran aspek pelanggan. Yang ketiga ada aspek proses bisnis internal, dan yang terakhir itu ada aspek pertumbuhan dan pembelajaran. Selanjutnya itu ada ukuran indikator untuk mengukur kinerja organisasi. Ada 5, yaitu produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Lalu apa saja indikator penilaian kinerja organisasi? Yang pertama itu ada efisiensi, yang mencakup pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik untuk mendapatkan laba, memanfaatkan faktor produksi, serta mempertimbangkan yang berasal dan rasionalitas dari ekonomi. Yang kedua itu ada efektivitas, yang dihitung menggunakan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi atau agen pembangunan. Yang ketiga keadilan, yang keempat ini ada daya tanggap. Lalu ukuran kinerja pelayanan yang dikembangkan menjadi 14 unsur untuk IKM. Yang pertama itu ada prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan petugas pelayanan, pertanggungjawaban, kemampuan, kecepatan, keadilan, kesopanan, kewajaran, biaya pelayanan, kapasitas. Lalu ada kapasitas jadwal, kenyamanan lingkungan, dan keamanan pelayanan. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai kinerja dan problematik dalam manajemen pengetahuan. Sebelum itu kita akan mengetahui dulu apa sih konsep kinerja dalam organisasi. Nah, menurut Describer dalam Kamus Bantam English Dictionary pada tahun 1979 yang dikemukakan oleh Prawiro Sentono pada tahun 1999 berasal dari kata kinerja atau performance dari kata to perform yang mempunyai beberapa entries. Yang pertama itu melakukan, menjalankan, melaksana, memenuhi, atau memainkan pertunjukan musik, dan lain sebagainya. Nah, kinerja karyawan dan kinerja organisasi ini mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang dipergunakan atau dijalankan. Karyawan juga berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Jadi, kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika. Lalu saya di sini akan membahas juga definisi kinerja menurut beberapa ahli. Ada menurut Roux and Bray pada tahun 1981 yang mengartikan kinerja ini sebagai pencapaian atau hasil. Lalu menurut Interpal mengartikan kinerja ini sebagai operasi atau aktivitas program dan misi organisasi. Selanjutnya ada yang menurut Mopley dan Sutherland yang mengartikan kinerja sebagai kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas dan pekerjaan. Lalu ada juga menurut Stoner yang mengartikan kinerja ini sebagai fungsi dari motivasi, kecakapan, dan persepsi peranan. Selanjutnya itu menurut Bernardin dan Russell pada tahun 1993 mengartikan kinerja ini sebagai pencatatan hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun waktu tertentu. Dan selanjutnya, menurut Handoko, kinerja ini merupakan proses di mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Yang terakhir ini menurut Gibson pada tahun 1950 yang mengartikan kinerja ini sebagai seseorang yang ditentukan oleh kemampuan dan motivasinya untuk melaksanakan pekerjaan.
Unsur-unsur yang terdapat dalam kinerja. Ada 6 unsur. Yang pertama itu hasil dan fungsi pekerjaan, lalu pencapaian organisasi, lalu tidak melanggar hukum. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi terhadap prestasi kerja karyawan, periode waktu, dan harus sesuai dengan moral dan etika. Selanjutnya, apa sih fungsi pekerjaan atau kegiatan yang dikerjakan oleh organisasi atau perusahaan? Yang pertama ini untuk mengatur strategi organisasi. Lalu untuk mengatur strategi pemasaran, marketingnya, mengatur juga operasionalnya, mengatur sumber daya manusianya, dan mengatur keuangannya. Selanjutnya itu inteligensi, kapital, dan parameter kinerja. Bisa kita lihat dalam gambar ini yang bisa kita jelaskan yaitu human capital ini menyangkut kompetensi, skill, lalu brain power, lalu ada expertise, kreativitas, problem solving, capability, lalu leadership, entrepreneurial, managerial skill, tacit knowledge, dan yang dimiliki oleh karyawan perusahaan. Lalu ada struktural kapital ini merupakan kapabilitas knowledge dari perusahaan yang berupa teknologi, metodologi, dan juga proses yang mengampukannya merespon kebutuhan dan tantangan pasar. Lalu kita lihat juga sini ada human capital atau customer capital yang terdiri dari relasi, feedback, input terhadap produk atau layanan, sugesti, experience, dan tacit knowledge dari pelanggan. Jadi ketiga jenis capital tersebut membentuk 3 lingkaran yang saling mengaitkan, yang saling berhubungan dan disatukan oleh segitiga value creation. Value creation itu kemampuan menciptakan nilai yang ditentukan oleh human capital, struktural capital, dan customer capital yang dimiliki oleh perusahaan. Lalu indikator kinerja organisasi, yang pertama itu ada performa harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. Yang kedua itu harus dapat diukur sehingga input dan output ini dapat dikuantifikasikan dan unit dan personal yang diukur kinerjanya harus memahami metode penilaian dengan penjelasan yang minimal atau yang sederhana yang mudah dimengerti. Selanjutnya ini hasil dari penilaian ini dapat dikomunikasikan segera kepada direksi atau atasan. Selanjutnya, jika sudah tersedianya mekanisme penggabungan hasil kinerja dengan feedback dan learning, berarti harus menggabungkan hasil penilaian kinerja dengan feedback dan juga pembelajaran. Selanjutnya ini terhubung objektif dengan kebijakan insentif dan kebijakan pegawai, yang berarti harus berhubungan secara objektif ya terhadap insentif dan kebijakan pegawai. Selanjutnya ini harus bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Ada beberapa faktor untuk peningkatan kinerja. Faktor pendorongnya itu audit modal intelektual yang bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Yang kedua, audit modal intelektual memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Penghambatnya itu ada beberapa masalah. Yang pertama itu masalah yang lekat dalam sistem pengukuran manajemen pengetahuan itu sendiri. Yang kedua ini sulit mengidentifikasi hubungan langsung antara inisiatif manajemen pengetahuan dengan performasi perusahaan. Yang ketiga ini manajemen biasanya meminta indikator kasat mata seperti dampak terhadap performasi keuangan dan operasional lainnya. Yang terakhir, penghambat terakhir yaitu semakin beragam dan kompleksnya stakeholder atau pihak yang berkepentingan terhadap eksistensi perusahaan. Budaya, organisasi, dan pengetahuan dan kinerja organisasi. Bisa kita lihat di sini, ini adalah hubungan antara budaya organisasi
pengetahuan, dan juga kinerja organisasi. Apa sih hubungannya? Nah, bisa kita lihat ini. Bisa kita lihat jika budaya organisasi ini mempengaruhi nilai dan keyakinan personal. Lalu mempengaruhi juga perilaku dan kinerja individu. Kinerja individu yang terbagi menjadi 4 kinerja atau 4 bagian. Yang pertama itu sumber daya, sistem dan teknologi, strategi, dan juga logistik. Dan setelah itu, jika semuanya bisa digabung, itu akan menghasilkan kinerja organisasi yang baik. Nah, cukup sekian pembahasan dari saya mengenai kinerja organisasi. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa tanyakan langsung. Terima kasih. See you.